untuk sebagai pengantar untuk kegiatan pagi ini. Jadi semoga kegiatan ini bisa membawa pencerahan, barokah pada kita semua. Matur suwun, waktu saya kembalikan kepada Mas Hakim. Matur nuwun Prof. Hadi untuk pengantar dan juga pembukaan dari kegiatan webinar series khusus seleksi mandiri jalur disabilitas. Satu hal yang bisa di-highlight tadi adalah bahwa di Indonesia tidak banyak universitas perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan jalur khusus disabilitas, dan UNS adalah salah satunya. Dan kami sangat bersyukur Bapak Ibu semua bisa bergabung pagi ini untuk mengenal lebih jauh tentang SMJD dan sekaligus juga apa saja dukungan atau fasilitas yang diberikan UNS kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Baik, untuk berikutnya kami mengundang Pak Subagya, Kepala Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UNS, untuk memimpin jalannya webinar. Pak Subagya, apakah monitor? Ya, katanya ada tayangan untuk profil UNS. Apa langsung? Langsung mawon Pak, nanti bisa kita sampaikan pada saat jeda sebelum tanya jawab. Sembari menunggu peserta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kita semua, yang terhormat Prof. Hadi Wiono, kemudian Profesor Dr. Munawir Yusuf, Bapak Korbit, sebagai narasumber juga ada Pak Widianto dan Pak Abdul Hakim, para peserta webinar, baik yang berasal dari para pejabat, para kepala sekolah SLB, SMA, SMA, madrasah aliyah, dan para orang tua serta calon mahasiswa yang bisa bergabung pada webinar pagi hari ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama sudah bisa bergabung bersilaturahim melalui media webinar sosialisasi program SMJD seleksi mandiri jalur disabilitas di Universitas 11 Maret Surakarta. Dan saya ucapkan terima kasih atas prakarsa oleh UPT SPMB UNS yang memberikan fasilitas kegiatan ini sehingga kita dapat mensosialisasikan kegiatan ini, jalur ini dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang Irian tidak bisa bergabung, saya mencoba juga sudah saya kirim, namun mungkin tidak bisa bergabung atau bagaimana. Tapi saya lihat dari Aceh, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Bali, sudah ada di situ. Baik, kita mulai saja. Pertama nanti akan ada informasi penting yang berkaitan dengan proses jalur disabilitas yang akan disampaikan oleh Bapak Widianto, PSD. Kemudian yang kedua, bagaimana kuliah di UNS untuk teman-teman yang memiliki atau kalau istilah perundang-undangan penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus nanti oleh Profesor Dr. Munawir Yusuf. Jalur ini sebagai konsekuensi bahwa UNS sebagai perguruan tinggi yang inklusif, salah satu indikatornya adalah ada jalur khusus untuk teman-teman yang mengalami atau menyandang atau memiliki disabilitas atau berkebutuhan khusus. Secara terus-menerus kita akan tingkatkan dari yang paling nampak adalah jalur masuknya sebagai jalur sebagai bentuk afirmasi dari akomodasi dari teman-teman yang mengalami disabilitas.
Untuk lebih jelasnya, nanti mohon Pak Widianto untuk memberikan pencerahan selama kurang lebih berapa menit, 30 menit ya. 30 menit dipersilahkan. Monggo Pak Widianto. Oke, matur nuwun Pak Bagio. Yang kami hormati bersama Profesor Dr. Insinyur Diwiono selaku Kepala UPT SPMP. Kemudian yang kita hormati bersama pula Profesor Dr. Munawir Yusuf, MPSI. Beliau ini adalah guru kami dan sesepuh kami di Universitas 11 Maret, dan beliau ini sekaligus sebagai Kepala Pusat Studi Difabilitas LPPM UNS, dan beliau ini yang mendorong kami semua di UNS untuk membuka seleksi mandiri jalur disabilitas. Matur nuwun Prof. Munawir dan Pak Bagio yang selalu mengawal program seleksi jalur disabilitas menika. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Dr. Subagio MSI selaku Kepala Program Studi PLB. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian siswa dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah UNS semakin meneguhkan sebagai universitas yang memang berbasis Nusantara. Artinya di UNS ini semua jalur telah diminati oleh seluruh siswa di Indonesia. Jadi sudah 34 provinsi di Indonesia yang masuk di UNS. Kemudian yang saya sayangi dan saya cintai, hari ini ada alumni SMJD yang kemarin lulus yang nanti akan memberikan testimoninya. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bagio, bahwa saya ingin menyampaikan terkait dengan jalur disabilitas di UNS, terutama di seleksi mandiri. Saya ingin berangkat dari Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru, program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Jadi kalau kita lihat di Permendikbud itu di bab 2, prinsip dan jalur penerimaan mahasiswa baru. Jadi seluruh PTN di Indonesia ini harus berasaskan atau berprinsip pada 5 hal penting, yaitu 1 adil, kemudian yang kedua adalah akuntabel, yang ketiga adalah fleksibel, kemudian efisien, kemudian juga transparan. Nah, yang menjadi krusial kadang-kadang adalah di bagian adil ini, dan pembukaan jalur disabilitas ini merupakan bagian dari upaya perguruan tinggi negeri termasuk UNS agar bagaimana bisa bersifat inklusif, memberi kesempatan kepada semua orang dari semua agama, suku, ras, kemudian jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa. Tapi tetap dengan memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di PTN yang bersangkutan. Jadi asas-asas inilah yang menjadi prinsip-prinsip dasar bagi semua perguruan tinggi negeri untuk membuka atau sebagai dasar dalam penerimaan mahasiswa baru program sarjana termasuk di Universitas 11 Maret. Nah, saya masih pada Permendikbud nomor 6 2020 tersebut, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hadi bahwa jalurnya memang ada 3, SNMPTN, SBMPTN, kemudian seleksi mandiri. Nah, 3-tiganya ini harus menganut asas 5 tadi, adil, kemudian fleksibel, transparan, akuntabel, dan lain sebagainya di semua lini, baik SNMPTN, SBMPTN, maupun seleksi mandiri. Nah, khusus terkait dengan disabilitas sebenarnya UNS juga menerima tidak hanya di jalur seleksi mandiri, tapi di SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri UNS mengakomodir
tahun ini di SNMPTN ada juga peserta disabilitas yang kemudian mengikuti UTBK. Ada 5 peserta yang mengikuti UTBK di UNS, tidak hanya tunanetra tetapi juga ada yang tunadaksa mengikuti UTBK di UNS. Jadi pada prinsipnya sebenarnya meskipun seleksi mandiri disabilitas itu ada, tetapi bukan berarti bahwa UNS hanya menerima penyandang disabilitas hanya di seleksi mandiri, tapi juga di SNMPTN maupun di SBMPTN. Nah, untuk SNMPTN ini sudah diumumkan 22 Maret kemarin, kemudian SBMPTN akan diumumkan nanti 14 Juni, kemudian pada saat ini sedang berlangsung seleksi mandiri dan salah satunya adalah jalur disabilitas. Jadi kalau saya berangkat dari seleksi mandiri yang dari di UNS, ini kalau kita bisa bagi secara sederhana itu ada yang berbasis rapot, ada yang berbasis ujian. Nah, jalur disabilitas ini salah satu jalur seleksi mandiri yang berbasis rapot, jadi kami tidak membebani teman-teman sekalian yang ingin masuk di jalur disabilitas dengan mengikuti UTBK atau ujian yang lain. Cukup kami mensyaratkan rapot saja, kemudian nanti juga prestasi non akademik apabila memang memiliki. Jadi jalur disabilitas ini salah satu jalur dari 5 yang kita buka di seleksi mandiri UNS. Kenapa ini menjadi penting? Ya karena kalau di SNMPTN, SBMPTN kan penyandang disabilitas ini bersaing secara masif dengan teman-teman yang lain yang bukan penyandang disabilitas, sehingga kemungkinan untuk masuk ini kan prosentasenya semakin kecil, sehingga kemudian Prof. Munawir mulai tahun 2020 dan teman-teman termasuk di Pusat Studi Difabilitas LPPM UNS dan Senat Universitas kemudian menginisiasi untuk membuka jalur disabilitas. Jadi jalur disabilitas di UNS ini tahun 2021 ini tahun yang kedua. Jadi mulai dibuka 2020 dan kemudian tahun 2021 ini adalah tahun yang kedua dibuka jalur disabilitas. Dan ini cukup membanggakan karena membuktikan bahwa memang UNS kemudian memang betul-betul menjadi kampus yang inklusif, jadi terbuka untuk semua orang, dan bahkan di UNS ini sebagai benteng Pancasila mengakomodir tempat ibadah semua agama yang diakui di Indonesia. Kalau teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian datang kampus UNS untuk dari berbagai agama bisa melakukan ibadah karena kami menyediakan tempat ibadah yang lengkap untuk semua agama yang diakui di Indonesia. Dan cukup membanggakan karena di Indonesia tadi Pak Bagio sudah menyampaikan baru Universitas Brawijaya nih Pak Bagio dan UNS. Kalau di Universitas Brawijaya itu namanya seleksi mandiri penyandang disabilitas atau SMPD ya, seleksi mandiri penyandang disabilitas. Kalau di UNS namanya adalah SMJD, seleksi mandiri jalur disabilitas. Dan ini saya kira cukup membanggakan dan selalu Prof. Munawir dan Pak Bagio ini sebagai pionir dan advokat terkait dengan penyandang disabilitas. Saya kira ini UNS merupakan pionir juga karena yang menginisiasi terkait dengan jalur disabilitas adalah dari UNS. Kemudian ini adalah sekilas penjelasan terkait dengan apa itu seleksi mandiri jalur disabilitas. Pada prinsipnya adalah jalur ini memang dikhususkan bagi calon mahasiswa yang penyandang disabilitas yang dari SMA, MA, SMK atau SMA LP atau yang sederajat paling lama 3 tahun terakhir. Jadi 2019, 2020 dan 2021 dan memiliki kemampuan akademik yang memungkinkan untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Lalu ini persyaratan umum seleksi mandiri UNS termasuk disabilitas. Pertama adalah warga negara Indonesia, karena untuk warga negara asing di UNS ini sudah memiliki jalur namanya seleksi untuk student internasional ya, international student. Kemudian yang kedua adalah lulusan SMA, MA, SMK, SMA LB atau yang sederajat 3 tahun terakhir, kemudian memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi, kemudian yang terakhir tentu harus mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi mandiri UNS.
Khusus untuk seleksi mandiri jalur disabilitas tadi sudah saya sampaikan, karena ini berbasis raport, maka adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, nanti syaratnya berarti memang harus punya raport dari semester 1 sampai semester 5, nanti karena akan diupload di sistem SPMP. Kemudian yang kedua, memiliki surat keterangan dari dokter dan psikolog yang menerangkan tentang status disabilitas yang dialami dan hasil tes IQ. Kemudian nanti di jalur SMJD ini peserta harus mengikuti wawancara, baik yang bersangkutan atau pendaftar dan orang tua. Ini untuk memastikan sebenarnya adik-adik sekalian nanti yang akan mengikuti perkuliahan di UNS kira-kira kemampuannya seperti apa, sehingga kita ingin memastikan bahwa adik-adik nanti bisa selesai tepat waktu dan lancar proses studinya selama menempuh perkuliahan di Universitas 11 Maret. Kemudian yang terakhir, bagi adik-adik yang memang memiliki prestasi non-akademik, kejuaraan baik juara 1, 2, 3 di level provinsi, nasional maupun internasional, karena ada beberapa penyandang disabilitas yang memang sering ikut di Paralimpik yang kemudian juga juara nasional, internasional, ini bisa dilampirkan karena ini akan menjadi bahan pertimbangan penting di dalam pemberian nilai atau skor dari calon mahasiswa. Jadi ini persyaratannya hanya 4 saja, raport, kemudian surat keterangan dokter dan psikolog, kemudian mengikuti wawancara, dan yang keempat ini sifatnya tidak wajib, kalau ada saja. Jadi kalau adik-adik memiliki prestasi non-akademik nanti bisa dilampirkan. Kemudian untuk beberapa program studi, terutama olahraga dan seni, selain nanti nilai raport, tetap juga harus mengunggah portofolio. Jadi di UNS ini ada 2 program studi di Fakultas Keolahragaan. Satu adalah pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, dan pendidikan kepelatihan olahraga. Dan 2 program studi ini mensyaratkan tinggi badan calon mahasiswa adalah 160 cm untuk laki-laki atau putra, kemudian 155 bagi putri, dan bagi yang mengambil program studi ini harus mengunggah portofolio. Kemudian untuk yang program studi seni, jadi di UNS ini memiliki 5 program studi seni di Fakultas Seni Rupa dan Desain dan FKIP, yaitu S1 Kriya Seni atau Tekstil, kemudian Seni Rupa Murni, kemudian Desain Interior, kemudian Desain Komunikasi Visual, dan Pendidikan Seni Rupa. Ini juga diharuskan mengunggah portofolio. Nah, bagi yang memang sudah mengikuti SNMPTN dan mengambil 2 program studi di 2 bidang ilmu ini, baik seni maupun olahraga, bisa menggunakan portofolio di SNMPTN. Lalu ini pilihan program studi. Jadi adik-adik sekalian, ini di jalur SMJD ini diberi kesempatan untuk memilih 2 program studi. Ya, 2 program studi. Jadi di UNS ini saya kira tidak hanya di UNS, jadi program studi di program sarjana ataupun diploma itu ada 2 kelompok, yaitu Saintek dan Soshum. Di UNS sendiri memiliki 32 prodi yang berbasis Saintek dan 35 yang berbasis sosial humaniora. Jadi adik-adik sekalian diberi kesempatan untuk mengambil 2 program studi, namun ini juga harus disesuaikan dengan jurusan sewaktu adik-adik di SMA. Kalau IPA pada prinsipnya boleh dua-duanya memilih program studi Saintek maupun Soshum. Kemudian kalau IPS atau bahasa ini terbatas hanya pada program studi Soshum dan 3 program studi Saintek. Jadi ada 3 prodi Saintek yang mengakomodir adik-adik yang merupakan lulusan SMA atau MA atau SMA LB yang memang ingin mengambil program studi Saintek, yaitu Psikologi, Agribisnis, dan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Lalu untuk beberapa lulusan jurusan keagamaan, ini ada beberapa program studi. Nanti adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di laman spmp.uns.ac.id program-program studi apa yang bisa diambil. Lalu untuk lulusan SMK ini
hanya dapat memilih program studi yang serumpun. Kenapa ini harus serumpun? Karena ini kami sangat concern terkait dengan proses studi selama di perguruan tinggi negeri, sehingga kalau jurusan selama di SMK itu sama dengan di perguruan tinggi, maka dimungkinkan bahwa adik-adik sekalian bisa lulus tepat waktu. Jadi ini adalah pilihan program studi yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Kemudian untuk biaya pendaftaran untuk SMJD ini 200.000, kalau yang jalur yang lainnya itu ada yang 350.000 seperti seleksi mandiri jalur kemitraan, ujian itu 350.000. Untuk seleksi mandiri jalur disabilitas biaya pendaftarannya cukup Rp200.000. Kemudian jadwal SMJD 2021 ini pendaftaran sudah kita buka mulai tanggal 1 Mei kemarin, kemudian kita akan tutup pada tanggal 31 Mei. Oleh karena itu, diskusi hari ini, webinar hari ini saya kira merupakan momentum yang pas karena masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk mendaftar di jalur SMJD ini, karena ini baru tanggal 8 sehingga masih punya waktu yang cukup untuk menyediakan beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendaftar seleksi mandiri jalur disabilitas. Kemudian nanti jadwal wawancara ini nanti akan kita umumkan kemudian untuk pengumumannya nanti berbarengan dengan seleksi jalur mandiri yang lain akan kita lakukan pada tanggal 30 Juni 2021. Lalu bagaimana cara mendaftarnya? Jadi ini tahapan-tahapan pendaftaran di seleksi mandiri UNS 2021. Ini secara singkat saja agar mudah dipahami. Untuk petunjuk teknis secara detail nanti bisa diunduh di website kami di spmp.uns.ac.id, misalnya biodata apa yang harus diisi, kemudian dokumen-dokumen apa, ini nanti bisa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa lihat di website kami dan bisa diunduh bagaimana tata cara secara teknis di dalam pendaftaran. Ini saya sampaikan secara umum saja biar untuk memudahkan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian agar lebih simpel di dalam melihat bagaimana proses pendaftarannya. Yang pertama perlu registrasi akun, ini melalui laman spmp.uns.ac.id. Lalu setelah memiliki akun, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian nanti akan bisa mendaftar, melakukan pendaftaran, registrasi di pendaftaran SMUNS 2021 di seleksi mandiri jalur disabilitas. Nanti setelah masuk, adik-adik nanti akan diminta untuk mengisi biodata. Apa-apa saja biodata yang nanti harus diisikan, nanti mohon bisa download di laman kami spmp.uns.ac.id, sudah sangat lengkap beberapa komponen yang harus diisi. Kemudian setelah mengisi biodata, nanti adik-adik sekalian akan melakukan pembayaran di beberapa bank yang sudah kita bekerja sama dengan UNS, antara lain BNI, kemudian Mandiri, kemudian BTN, dan BRI. Kemudian setelah pembayaran nanti adik-adik login kembali di website kami sesuai dengan akun yang sudah adik-adik miliki, kemudian nanti baru memilih program studi. Jadi tadi sudah saya sampaikan program studi yang boleh dipilih adalah 2 program studi, baik Saintek maupun Sosum, tergantung dengan jurusan selama di SMA. Kemudian adik-adik nanti akan mengunggah dokumen. Dokumennya apa saja tadi sudah saya sampaikan, ada rapot, kemudian surat rekomendasi dari dokter maupun psikolog. Kemudian juga prestasi non-akademik apabila memang memiliki, yaitu kejuaraan minimal level provinsi juara 3, bisa juara 321 atau di nasional 321 atau internasional 321. Prestasi-prestasi non-akademik yang kita akomodasi untuk bisa diunggah, yang pertama adalah untuk lomba kejuaraan penalaran, misalnya adalah Olimpiade Sains dan Teknologi, kemudian minat dan bakat bisa olahraga maupun seni, kemudian juga keagamaan, ya, berbasis keagamaan, bisa hafizul Quran dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu cetak kartu dan selesai. Nanti finalisasi cetak kartu dan selesai. Jadi tahapnya cukup simple, jadi registrasi akun, pendaftaran, mengisi biodata, membayar, memilih program studi, mengunggah dokumen, dan selesai. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti untuk selanjutnya nanti kita akan berdiskusi bersama.
Dan bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, nanti kalau perlu informasi yang lebih detail, monggo silahkan menghubungi beberapa nomor maupun akun kami di SPMP, baik itu telepon, kemudian website, kemudian WA. Dan yang paling penting mohon bisa juga follow di SPMP Instagram kami, SPMP UNS, karena berbagai informasi yang terbaru selalu kita update di SPMP UNS, termasuk program-program studi apa yang ada di UNS dan bagaimana profilnya, adik-adik bisa lihat di beberapa media sosial yang kita miliki. Saya kira itu saja Pak Bagio yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian terkait dengan seleksi mandiri jalur disabilitas. Matur nuwun, untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widianto PSD selaku Korbit yang memberikan secara ringkas tapi jelas sekali tahapan-tahapan yang harus saudara ikuti atau saudara ketika memandu calon mahasiswa disabilitas di UNS. Namun sudah beberapa kali saya sampaikan kepada SPMP, ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak. Ini sekaligus saya mewakili, di SMA LB itu tidak ada penjurusan. Tadi di pilihan prodi itu ada SMA milih IPA IPS, kemudian MA MK MAK apa namanya sesuai dengan jalurnya. Lah yang SMA LB itu belum ada. Apakah sudah di menunya diperbaiki, Pak Widi? Sampun Pak Bagio, kami sudah memberikan menu. Jadi di SMA di jalur disabilitas itu ada 3 pilihan. Satu adalah SMA jurusan, ada beberapa pilihan, bisa mengisi SMA jurusan IPA, SMA jurusan IPS, kemudian SMA LB dan SMK. Sudah kita akomodir Pak Bagio. Ya, Oke, terima rapotnya kasih. sudah kita. Ya. Oke. Saya pikir langsung saja mau masih hangat sebelum Prof Munawir kita berikan sesi tanya jawab aja ya. Yang lewat chat tadi sudah beberapa menyampaikan tentang penjurusan itu sudah dijawab bahwa SMA LB sudah terakomodir sekarang ini sehingga anak-anak alumni SMA LB bisa mendaftar dengan pilihan SMA LB, bukan harus SMK atau SMA. Barangkali ada yang perlu disampaikan untuk teman-teman yang peserta atau orang tua atau kepala sekolah yang menjadi apa? Yang sekalian aja Pak Bagio. Gimana, Prof? Enggak sekalian aja supaya nanti bisa menyatu gitu. Oh, iya. Diskusi bisa di akhir. Iya, diskusinya itu loh. Fokus saja sekalian nanti. Ini pertanyaan kebetulan juga belum banyak. Jadi tadi baru satu berkaitan dengan dengan aplikasi pendaftaran. Dengan, ya jalur itu, jalur SMA. Untuk itu kita persilakan Prof Munawir sebagai Kepala Pusat Studi Disabilitas. Jadi kita memiliki di UNS itu memiliki Pusat Studi Disabilitas yang memberikan layanan, juga melakukan pengkajian, penelitian dengan pengabdian tentang disabilitas, baik disabilitas yang ada di luar kampus maupun ada yang di luar kampus, di dalam kampus. Kita selalu melakukan advokasi baik di dalam maupun di luar kampus. Ya, kemarin kita juga melakukan advokasi berkaitan dengan CPNS yang dianulir ketika yang bersangkutan mengalami disabilitas netra. Untuk lebih jelasnya, apa-apa yang dikerjakan pusat studi dalam rangka kampus inklusif, khususnya jalur disabilitas ini, Prof Munawir bisa memberikan pencerahan. Monggo, silakan. Baik. Terima kasih Pak Bagio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof Hadi, mudah-mudahan masih ada di
ruangan ini, Mas Widianto. Masih, Prof. Masih. Matur nuwun Prof Hadi, ini partner kami yang sangat luar biasa. Pusat Studi Difabilitas itu merasa mendapatkan angin segar gitu, darah segar gitu ketika Prof Hadi itu memberikan respon yang sangat positif terhadap ide-ide dan atau keprihatinan kami selama ini. Kaitannya khususnya terkait dengan kesempatan bagi calon mahasiswa disabilitas. Luar biasa dan kami sangat mengapresiasi. Mas Wid yang juga menjadi partner kami sejak zaman Prof Nardi ya. Mas Hakim ini darah segar betul, ini dokter dari luar negeri yang baru pulang, kemudian ada di SPMB, bisa membantu kita semua. Dan Mas Bagio selaku moderator. Nah, tidak kalah pentingnya ini kita harus sebutkan ini juru bahasa isyarat kita, Mbak Widya, panggilan saya Mbak Wiwit gitu ya. Ini adalah contoh dari contoh real ya, mahasiswa PLB belum lulus tetapi kemampuan untuk menjadi juru bicara dalam bahasa isyarat ini sangat luar biasa sejak tadi mendampingi kita, karena kita yakin ini sosialisasi tentang SPMB untuk jalur mandiri disabilitas kok nanti kalau tidak ada juru bahasa isyaratnya nanti peserta yang tunarungu akan mengalami kesulitan. Ini juga sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Wiwit dan juga kesempatan yang diberikan oleh SPMB untuk Mbak Wiwit. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta sosialisasi, ini luar biasa ini Prof Hadi sudah menembus angka di 128 ya, 128 peserta yang berpartisipasi, dan ini saya yakin beliau-beliau ini adalah para di samping para mungkin memang yang berminat untuk daftar dari siswa penyandang disabilitas atau keluarganya, ini para pegiat untuk disabilitas itu yang paling banyak saya kira. Karena memang ini isu yang sangat penting untuk di UNS, untuk di Indonesia. Belum banyak perguruan tinggi yang berikan apresiasi seperti ini. Dan salah satunya misalnya Brawijaya Malang memang itu sudah cukup lama. Kemudian ada UNESA dan beberapa perguruan tinggi yang lain yang membuka jalur secara khusus. Tapi kami memang sedang berjuang agar supaya UNS menjadi kampus inklusif yang bisa menjadi rujukan bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Mohon izin saya share. Oke. Pak Wid, terima kasih ya Pak Wid, tadi informasinya sudah sangat lengkap. Dan saya melengkapi saja beberapa hal. Ini terutama kepada orang tua yang belum masuk ke UNS. Pertama ini saya pameri dulu ya. Nah ini kampus UNS itu kira-kira gambarnya seperti ini petanya. Jadi jangan keliru nanti ya, di UNS Jalan Insinyur Sutami 36 Surakarta, tetapi ini kampus induknya. Nanti ada beberapa kampus di luar Kentingan, di luar kampus induk itu, misalnya yang memilih di olahraga, itu nanti kampusnya ada di Manahan. Yang memilih di PGSD, nanti kampusnya ada 2. Yang tempat tinggalnya misalnya di daerah sekitar Solo, silahkan memilih PGSD, yang kampus Solo. Tapi yang wilayah Banyumas sana, nanti kita punya PGSD yang kampusnya itu ada di Kebumen. Seperti itu. Jadi saya kira penting. Nah, ini gambarnya Bapak dan Ibu sekalian yang belum pernah masuk ke UNS. Jadi ini gambarnya sudah indah sekali ya. Mohon maaf bagi yang tunanetra, saya akan jelaskan. Saya sedang menayangkan gambar kantor pusat UNS yang sangat indah. Di situ menggambarkan sebuah joglo, ya, ciri khas Jawa, dan di depannya itu ada halaman yang dipenuhi dengan rumput. Ada tampak tiang bendera yang di situ ada bendera merah putih yang di atas. Kanan kirinya adalah tanaman-tanaman hijau yang sangat indah sekali tentu. Dan di atas joglo adalah gambar mega langit yang sangat indah. Nah, ini adalah sedikit tentang informasi
simbolisasi UNS adalah kampus yang kantor pusatnya atau kantor rektorat yang sekarang diberi nama Gedung Dr. Prakoso. Itu adalah kondisi kantor UNS. Kemudian saya ingin mengajak berterima kasih kepada UNS. Kenapa? Karena bertahun-tahun ya, kalau saya masuk di UNS itu tahun 1975. Jadi saat UNS belum berdiri, masih IKIP. Kemudian menjadi UNS tahun 1976. Itu teman saya satu kelas itu sudah ada yang disabilitas. Artinya bahwa UNS itu sejak berdiri itu sudah memberikan ruang yang sama dengan yang lain untuk penyandang disabilitas. Kawan saya sekarang masih bekerja aktif di Jogja, itu adalah penyandang disabilitas, lulusan UNS satu angkatan dengan saya. Dan adik-adik kelas saya banyak sekali yang sudah lulus adalah mahasiswa disabilitas. Dulu belum seramai seperti sekarang, gitu, alamiah gitu. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Nah, UNS juga memiliki sumber daya yang sangat memadai untuk mendukung perkuliahan bagi mahasiswa disabilitas. Di UNS ada program studi namanya Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Itu mahasiswa biasa, bukan semuanya mahasiswa itu penyandang disabilitas, bukan. Tapi program studi pendidikan luar biasa yang ingin menghasilkan lulusannya menjadi calon guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ada pusat studi difabilitas, itu sudah berdiri sejak tahun 1990-an 3 ya. 94 itu sudah berdiri yang memang memfokuskan dalam kegiatan penelitian, pengabdian, pendampingan, pelatihan dan sebagainya untuk disabilitas. Kemudian ada perpustakaan pusat, di sana ada sudut disabilitas. Bahkan tahun 2020 kami sudah bekerja sama dengan Departemen Sosial. Insya Allah tahun 2021 akan dikirim buku-buku pembelajaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial ya, dari Bandung itu. Buku braille untuk menjadi referensi para teman-teman, dan di perpustakaan pusat sudah ada sudut atau ruang khusus yang disediakan untuk itu. Kemudian juga aksesibilitas lingkungan kampus meskipun belum sempurna, saya kira kita juga patut berterima kasih ada pedestrian yang mengelilingi kampus yang menghubungkan antara gedung satu dengan gedung yang lain, bisa untuk pejalan kaki, bisa untuk pemakai kursi roda dan sebagainya. Itu lumayan meskipun belum maksimal. Kemudian kita juga tahu Solo adalah sebagai kota inklusi. Jadi ketika Anda di Solo, yang luar dari Solo, itu tidak perlu khawatir bahwa di Solo Anda akan merasa nyaman meskipun Anda mungkin memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Nah, yang ketiga yang penting harus kami sampaikan tadi sudah disinggung oleh Pak Wid adalah regulasi. Di antaranya adalah ada Peraturan Rektor nomor 21 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru dan SK Rektor nomor 1150 2020 itu tentang tata cara penerimaan mahasiswa baru, dan ada juga tentang Peraturan Rektor nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan program sarjana. Di dalamnya banyak pasal-pasal yang mengkaitkan tentang bagaimana pelayanan bagi mahasiswa disabilitas. Ini perjuangan panjang, dan ketika kami ketemu Prof. Hadi ini, itu jadilah peraturan ini. Kalau tidak ketemu barangkali belum jadi, karena ini sebenarnya perjuangan kami yang lama. Bagaimana agar supaya ada regulasi yang memungkinkan bagi mahasiswa disabilitas itu memiliki ruang yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mahasiswa UNS. Alhamdulillah ini atas dukungan dari berbagai pihak, terutama tentu atas persetujuan dari Senat Universitas dan kemudian Bapak Rektor, kemudian dengan segala stafnya itu memberikan kesempatan yang luar biasa. Sehingga peraturan ini memberikan jaminan bahwa mahasiswa yang diterima di UNS, mahasiswa disabilitas, itu insya Allah tidak akan mengalami hambatan. Dan kita akan menjadi pendamping setia di samping dari orang tua kalian tentunya. Nah, siapa penyandang disabilitas? Itu kalau menurut undang-undang itu dikelompokkan jadi 5 ya. Disabilitas fisik,
disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas sensorik, dan ada yang gabungan atau jamak. Misalnya tuli sekaligus tuna wicara misalnya gitu. Tuli sekaligus tuna wicara karena tidak selalu tuli itu dengan tuna wicara. Nah, tetapi apakah semua jenis ini tuh diterima di UNS? Nah, saya sampaikan saja, yang selama ini diterima di UNS adalah yang masih aktif kuliah maupun yang sudah lulus, itu ada 4 kategori. Ada disabilitas netra, termasuk low vision, disabilitas rungu, tuli, termasuk yang wicara, ada disabilitas fisik, baik itu yang pemakai kursi roda atau pemakai krek ya, jadi masih belum perlu kursi roda yang paling baik. Dan disabilitas perkembangan itu autis. Jadi kelompok ini yang selama ini masuk di UNS dan diterima. Apakah yang lain tidak diterima? Ya tentu karena ada seleksi dan sebagainya, ada fakultas-fakultas tertentu, program studi tertentu yang tidak memungkinkan bisa menerima jenis ketunaan tertentu, bisa jadi kemudian tidak bisa diterima. Contoh misalnya yang tunanetra ya jangan memilih kedokteran lah gitu. Nanti kalau nyuntiknya salah nanti berbahaya gitu ya. Seperti itulah. Nah, saya informasikan bahwa mahasiswa disabilitas tahun 2020-2021 itu kita menerima 15 mahasiswa baru disabilitas ya. Dan itu luar biasa. Kalau kita lihat kategorinya apa, diterima di mana, itu luar biasa. Jadi misalnya nomor 1, ini Faros ya. Saya tidak akan baca secara detail lah. Dia tunadaksa, diterima di S1 Informatika. Kemudian ada Wahyu, itu juga tunadaksa, diterima S1 Ekonomi Pembangunan. Ada Muhri Arnita, itu juga daksa, diterima di S1 Fakultas Hukum. Ada Vigo Saputra, itu daksa, diterima di S1 Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga. Ada Jovan Rate Aziz, itu netra, diterima di S1 PLB. Kemudian ada Frema, itu juga netra, diterima di S1 PLB. Kemudian ada Alif Harunoyeki, itu rungu, diterima di S1 Ilmu Tanah. Nah, ini tempatnya Probadi ini di Fakultas Pertanian. Jadi ini ada yang tunarungu gitu. Kemudian ada Samuel Olam, itu juga rungu, diterima di S1 Desain Komunikasi Visual. Ada Bayu Nugroho, juga rungu, diterima di S1 Pendidikan Seni Rupa. Kemudian ada Muhammad Fauzan, ada rungu juga, diterima di Desain Interior. Kemudian Muhammad Iqbal, itu rungu, diterima di Desain Komunikasi Visual. Ada Prima, sama ya? Oh, beda. Prima, rungu, diterima di S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, padahal teknik informatika dan komputer itu persaingannya luar biasa yang jalur reguler itu. Kemudian Marcelino itu netra, diterima di S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Ada Sekar Kinasih, daksa, polio, diterima di S1 Psikologi. Dan ada Muhammad Husin Arafat, itu di tunadaksa, diterima di Pendidikan Teknik Informasi dan Komputer. Nah, ini contoh bahwa tidak semua itu masuk di program studi PLB. Ini hanya 2 yang masuk PLB. Yang lainnya menyebar di beberapa fakultas. Ini menggambarkan bahwa UNS ini betul-betul membuka diri sepanjang memang memungkinkan. Karena kita sebenarnya persoalan seleksi itu kalau memang tidak memungkinkan nanti kasihan pada mahasiswanya. Jadi ya memang yang memungkinkan. Dan kita dampingi agar supaya nanti lulus tepat waktu. Karena kalau tidak lulus, itu yang kasihan juga yang bersangkutan. Yang kedua, UNS juga nanti kalau ada yang tidak lulus atau DO, nanti juga mempengaruhi akreditasi di program studi. Nah, saya sampaikan juga ada beberapa mahasiswa disabilitas yang memiliki prestasi tingkat nasional dan internasional. Misalnya Nimade Arianti, itu tunanetra. Dia PLB S1 angkatan 2018. Itu atlet internasional lari pada saat SEA Games, Para Games. Betul ya? Datang nggak ya, Made ya? Made, kamu datang? Saya datang, Pak. Alhamdulillah. Kamu atlet internasional lari untuk saat apa kemarin? Waktu ASEAN Para Games 2018 di Jakarta. ASEAN Para Games. Ya. Iya. Ini sekedar tanya saja. Berapa hadiah yang kamu terima? Kalau boleh disampaikan kepada publik ini.
Kemarin kalau dari Indonesia sendiri, dari pemerintah Indonesia itu dapat 1 M, Pak. Ya, luar biasa, tepuk tangan ya untuk kita. Gajinya dosen profesor itu nggak akan sampai segitu, sampai lulus gitu. Jadi ini luar biasa. Made dari Bali gitu. Kemudian Miss Bahul, ini tidak lomba ya, tapi beliau ini seorang tunanetra, lulus S1 PLB, sekarang sedang kuliah S2 PLB. S2-nya angkatan 2019. Dia adalah hafal Al-Quran 30 juz dan sering menjadi imam masjid, muadzin di Masjid Nurul Huda UNS. Dia juga tempatnya ada di situ. Saya kira ini juga luar biasa. Nanti coba kita akan testimoni kepada teman-teman ini. Kemudian ada Jovan Rate Aziz tadi yang PLB Low Vision, itu adalah atlet pelatnas judo. Kemudian Marcelino ini dari Low Vision juga, itu kuliahnya di FKOR olahraga, atlet lari internasional. Kemudian ada mahasiswa MIPA, namanya siapa Pak Bagio, saya lupa. Itu Low Vision. Dian ya. Itu juara 1 desain grafis internasional. Jadi dan lain-lain banyak sekali, termasuk partnernya Nimade itu juga dapat juara saat ya para game kemarin di Jakarta ini. Banyak sekali. Ini saya sampaikan untuk menggambarkan bahwa kalau Anda mau masuk ke UNS dan apalagi memiliki sertifikat kejuaraan, syukur-syukur internasional nasional dan internasional gitu ya. Wah ini akan menjadi sangat kita tunggu karena kita fasilitasi agar supaya nanti bisa diterima menjadi mahasiswa UNS. Nah, saya ingin testimoni saja ini beberapa mahasiswa PLB yang sekarang sedang kuliah dan ada yang sudah lulus. Pertama, saya mulai dari Nimade, mungkin mumpung tadi sudah gabung. Made, dengar suara saya? Baik, Pak. Dengar, Pak. Oke. Kamu kuliah masuk tahun berapa? 18 ya? Ya, saya angkatan 2018, sekarang semester 6. Sekarang semester 6. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu saat ini menjadi mahasiswa PLB UNS? Apakah kamu mendapatkan pelayanan yang baik atau tidak baik? Silahkan disampaikan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya. Prof, izinkan saya itu dulu menyapa guru saya, ternyata ada di sini, Bu Ratih, guru saya waktu dari SD sampai SMA. Pagi, Bu. Baik, jadi ketika saya kuliah dari 2018 sampai sekarang itu saya mendapatkan berbagai fasilitas yang tepat dan selama ini saya tidak ada kendala sama sekali. Meskipun terkadang saya juga sering ikut kejuaraan, bahkan saya juga beberapa kali harus tidak ikut perkuliahan, tetapi yang terpenting di sana adalah memberikan informasi dan mengkomunikasikan apa-apa kebutuhan yang saya perlukan. Karena ketika saya tidak mengkomunikasikan, misalkan ketika dosen menerangkan di depan, kan saya seorang low vision, jadi memiliki hambatan ketika di depan ada presentasi atau seperti apa, nanti dari pihak dosen saya menginformasikan mengenai hambatan saya dan langsung ditindaklanjuti seperti itu. Dan dari pihak studi juga ketika kita ada acara, ketika kita meminta pendampingan, pasti selalu siap entah pendamping dari pihak studi atau kita buat sendiri. Oke, IP-mu berapa, Made? IP saya sekarang di hampir 3,6. 59. Iya, itu kalau tepat waktu kamu bisa cum laude loh. Amin, ya. Pak. Nggih. Baik, ini saya kira itu dulu ya. Saya lanjutkan dulu karena ini waktunya terbatas, yang lain juga akan saya tanya. Saya akan lanjut kepada Prasetyo. Prasetyo ada di situ? Hadir, Prof. Hadir ya. Mas Prasetyo, kamu PLB S1 angkatan 19 ya? Saya angkatan 2019 dan sekarang semester 4, Prof. Oke, semester 4. IP-mu berapa? Saya semester 3 kemarin puji Tuhan 3,62, Prof. 3,62. Ini juga siap-siap cum laude kamu kalau tepat waktu ya. Oke, ceritakan.
Mas Nugroho, pengalaman menjadi mahasiswa disabilitas di UNS. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Agak keras sedikit ya. Jadi, baik, Prof. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pengalaman saya masuk ke UNS ini terbilang cukup menarik karena banyak lika-liku yang harus saya hadapi. Jadi yang saya ingat benar-benar saya ingat pertama kali di UNS itu saya ke PSD, kemudian berkonsultasi dengan kebetulan Prof. Munawir sendiri untuk alur pendaftarannya dan berbagai persyaratan. Waktu itu saya juga masuk di jalur seleksi mandiri, Prof. Namun waktu itu saya masih ikut jalur yang UTBK. Nah, di jalur UTBK itu sudah memberikan pelayanan yang cukup cukup aksesibel buat tunanetra. Termasuk ketika saya mengikuti tes itu saya dibimbing oleh 2 dosen. Jadi satu dosen dari FMIPA, satu dosen dari PLB. Kebetulan waktu itu yang mendampingi adalah beliau Pak Doni Prakosa. Kemudian selama saya perkuliahan ini baik mahasiswa baik maupun dosen maupun mahasiswa itu sangat ramah dengan kaum disabilitas. Terutama kalau ada materi yang mungkin kurang akses, saya selalu mengkomunikasikan kepada dosen dan dosen memberikan alternatif yang cukup akses buat saya sendiri, Prof. Kemudian untuk akses medannya itu di berbagai tempat sudah sangat aksesibel, terutama untuk tunanetra, baik yang low vision maupun yang totally blind begitu. Apalagi saya kan karena kos, jadi saya selalu lewat di gerbang belakang kampus, Prof, dan puji Tuhan di tempat itu sangat akses. Hanya saja mungkin ada beberapa tempat yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Munawir, perlu adanya sedikit perbaikan agar lebih mudah diakses oleh penyandang tunanetra, baik yang low vision maupun yang totally blind. Demikian, sarannya apa, Mas Pras? Baik, kalau dari saya sendiri, saran yang mungkin untuk kedepannya lebih menyediakan berbagai guiding block di berbagai trotoar, Prof. Karena itu guiding block sangat membantu tunanetra untuk mengarahkan tunanetra saat bermobilitas untuk menuju ke suatu tempat, Prof. Oke, terima kasih Mas Pras. Jadi jalur pedestrian itu harusnya diberikan guiding block itu Prof. Hadi. Nanti usul kita ya kepada universitas. Saya sudah langsung ketemu sama WR2 di ruangnya, saya mengajak Mas Pras. Itu usul kami itu jalur pedestrian, banyak di tengah-tengah ada pohon-pohon itu. Saya minta untuk bisa dibelokkan jalannya kalau pohonnya tidak ditebang. Karena kemarin kami praktek Mas Misbah ya, itu nabrak pohon itu. Jadi kami sudah usul supaya itu nanti bisa dibuatkan jalur guiding block yang aman bagi tunanetra. Made ada saran nggak, Made? Kalau dari saya sih sama, Pak. Terutama untuk pohon-pohon di pinggir trotoar sama trotoar dikasih mungkin ada yang beberapa yang menjorok ketika nggak ada pinggiran gitu lah, Pak. Di pinggiran trotoar itu langsung masuk gitu. Kan ada yang dekat perpustakaan. Jadi diberikan kayak semacam pagar seperti itu loh, Pak. Kan ada beberapa di daerah UNS yang seperti itu, yang tiba-tiba langsung menjelubuk, langsung masuk gitu. Ya, ya. Oke, pohon-pohon yang menjulang turun ke bawah, kalau orang bisa melihat, bisa dungkruk gitu ya. Tapi kalau nggak bisa melihat, mereka kena nabrak kepalanya, bisa kena pohon ya, Mas Pras ya. Ya, itu saya kira kadang-kadang itu nggak kita rasakan tuh, Prof. Hadi, hal seperti itu. Pohon talok sudah gembung gitu, tapi di jalur kita lewati gitu ya. Saya kan yang ketiga ini, Mas Misbahul ada nggak? Kita kawal. Mas Misbahul, ada? Ya, Prof. Ada, Prof. Nah, oke, silahkan Mas Misbah. Beliau ini adalah S2 PLB, kemudian belum lulus, bentar lagi insya Allah. Kebetulan saya pembimbingnya. Silahkan Mas, kesan-kesan Anda kuliah di UNS ini. Baik, terima kasih Prof. Munawir. Alhamdulillah, kuliah di UNS ini merupakan
bukan suatu kebetulan bagi saya. Ini adalah suatu ketidaksengajaan karena dulu ketika saya masih madrasah aliyah, itu cita-cita besar saya adalah saya mampu ke Azhar Kairo. Itu adalah cita-cita besar saya. Tapi akhirnya cita-cita itu gugur karena di sana ada konflik. Terus kemudian saya diarahkan ke UNS untuk ikut kuliah di sini. Ketika itu seleksinya masih menggunakan manual, seleksi bersama mandiri itu masih manual menggunakan kertas. Beda kalau sekarang UTBK menggunakan sistem digital. Saya dulu masih ingat betul dibacakan sama Mbak Tias, dan satu orang guru BK dari SMKN 2 Manahan kalau nggak salah. Di situ saya dibacakan lebih dari 100 soal. Dibacakan dari 100 soal, dari mulai soal matematika, geografi, dan lain sebagainya. Dan saya tidak nyangka juga bisa lolos masuk ke perguruan tinggi setingkat UNS. Ketika di UNS, alhamdulillah pelayanan maksimal, dalam artian pelayanan akademik maksimal. Maksimal ini ditunjukkan dengan cepat tanggap responnya pusat studi disabilitas khususnya untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Contoh dulu ketika saya sedang mengerjakan skripsi. Dalam mengerjakan skripsi itu ada beberapa persyaratan penulisan seperti margin dan lain sebagainya supaya skripsi ini lembar skripsi ini lebih rapi dan mudah untuk dicermati dosen dalam memberikan analisa dan revisinya. Nah, ketika itu PSD memberikan tidak hanya satu pendamping, tapi 2 pendamping bagi saya untuk mengerjakan skripsi selama saya semester 8. Dan alhamdulillah 3 tahun 10 bulan saya bisa menyelesaikan S1 saya. Luar biasa. Itu, Mas Misbah, IP-nya terakhir berapa Mas Misbah S1? IP terakhir 3,4 kayaknya, Prof. 3,4 ya? Luar biasa ya. Oke. Ya, tetapi yang saya ingin tanya sedikit saja, bagaimana Anda bisa menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz tamat itu? Di tengah-tengah sambil kuliah. Karena saya tidak bisa menggunakan huruf Braille dengan baik, maka saya menggunakan media audio sebagai perantara saya untuk menghafalkan Quran dari mulai cara bacanya dan cara berhentinya, Prof. Oke, luar biasa ya. Ini terima kasih. Saya terakhir akan coba memanggil yang tuli. Ada satu yang mau saya panggil. Mudah-mudahan ada di sini. Cindy, adakah di sini Cindy? Bisa ditampakkan wajahmu? Karena dia juga suaranya mesti nggak kelihatan. Ini silahkan bercakap-cakap dengan Mbak Wid. Nah, ini nih Cindy nih. Silahkan, pengalaman kamu selama kuliah. Oke, saya mau cerita waktu saya pertama kali masuk di UNS itu tahun 2016. Saya ikut jalur SBMPTN karena SNM-nya waktu itu saya tidak bisa. Nah, kemudian waktu awal-awal itu saya ingat juga bahwa ada beberapa yang harus diberikan solusi dari masalah-masalah disabilitas ini. Kemudian saya ingat juga ada beberapa dosen yang bilang bahwa dosen-dosen ini akan membantu saya dalam perkuliahan untuk akhirnya lebih bisa memahami informasi. Jadi dosen-dosen ini ketika mengajar selalu bertanya pada saya, Cindy sudah paham, Cindy masih butuh bantuan lain atau tidak, dan lain-lain seperti itu. Kemudian kalau mahasiswanya itu, contohnya saya sendiri, yang kesulitan berbicara atau kesulitan memahami informasi, itu lebih baik jangan takut ngomong ke dosennya, karena dosen-dosen di UNS itu saya yakin baik-baik semua. Jadi kalau dosen-dosen di prodi saya tadi saya ceritakan mereka sangat ramah dengan saya yakin semua fakultas pun dosen-dosennya juga akan ramah dengan mahasiswa disabilitasnya. Kemudian sampai sekarang
sampai saya lulus S1. Kemudian saya langsung lanjut S2. Saya daftar S2 PLB bersama dengan teman-teman saya yang lain juga. Kemudian dosen yang mengajar itu ada beberapa yang baru, ada juga beberapa dosen saya yang masih pada saat saya S1 dulu. Ada yang baru paham kalau saya ini tuli. Jadi selalu bertanyanya lewat chat gitu. Kalau sekarang virtual jadi lewatnya chat Zoom. Kalau presentasi saya juga selalu membawa penerjemah sendiri. Nah, kalau penerjemah ini nggak bisa datang, jadi dosen ini sangat tidak apa-apa mau membaca PPT saya secara manual tanpa harus ada penerjemahnya. Oke. IP-nya berapa, Wid? Tanya. Waktu S1. 3,5. Oke, luar biasa. Prof. Hadi dan Mas Wid, saya merinding, Mas. Itulah pengalaman langsung. Jadi kalau UNS ini memberikan rumah bagi mereka, saya kira akan menjadi berkah, tidak hanya bagi mahasiswa yang bersangkutan, insya Allah pada institusi kita. Dan itulah perjuangan kami, Pak Bagio dan kawan-kawan itu. Kami ingin tunjukkan bahwa mereka bisa kuliah di sini. Yang penting mari kita bersama-sama memberikan kesempatan kepada mereka. Saya kira itu sebagai contoh saja yang dapat saya sampaikan pada testimoni pada saat ini. Yang lain masih banyak sebenarnya yang menarik, tapi saya kira lain kesempatan. Saya lanjutkan sedikit. Ada pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas di UNS yang kita fasilitasi melalui Pusat Studi Difabilitas, LPPM. Salah satunya hari ini oleh SPMB memberikan ruang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini sebenarnya yang selalu kita kerjasamakan karena ini penting sekali dan ini selalu kita tunggu-tunggu karena sejak penerimaan awal sampai sekarang itu mereka sudah banyak lagi chat kepada kita, tanya kok belum ada sosialisasi dan sebagainya. Alhamdulillah ini direspon sangat positif oleh Prof. Hadi dan kawan-kawan. Kemudian ada pendampingan pra pendaftaran. Ini terutama kasus-kasus ini, Prof. Kemarin adalah ketika mereka tidak bisa login, ya tidak bisa masuk karena ada kolom yang harus diisi sementara dia tidak bisa mengisi. Misalnya begini, kemarin itu ada namanya SMK Provinsi Jawa Tengah. Nah, di bagian SPMB itu tanya terus, itu sekolahnya mana gitu. Nah, orang penyandang disabilitas ya selalu menjawab Provinsi Jawa Tengah gitu. Nah, aneh gitu kan. Padahal namanya betul itu sampai kemudian diminta mengfoto kop suratnya dan kemudian kop suratnya dikirimkan ke SPMB baru ngeh, oh ternyata ada SMK Provinsi Jawa Tengah dan itu belum masuk dalam daftarnya linknya dari SPMB UNS gitu. Jadi termasuk hal seperti ini yang kita dampingi pada mereka gitu ya. Kemudian ada juga tadi SMALB itu tidak ada penjurusan IPA dan IPS. Kemudian kalau mereka kemarin kan sampai diminta menuliskan itu sekedar aja pokoknya yang penting ditulis SMA gitu. Jadi meskipun nggak sesuai karena supaya bisa masuk gitu. Nah kita dampingi sampai situ. Kemudian selama pendaftaran, kemudian pelaksanaan seleksi nanti kita juga insya Allah akan diminta oleh SPMB untuk membantu. Kemudian ada pendampingan saat registrasi, itu terutama yang diterima. Kemarin itu juga banyak masalah ya karena memang linknya tidak familiar bagi mereka. Pendampingan saat orientasi dan pengenalan kampus. Nah, ini karena masa pandemi sehingga termasuk registrasi yang ini Prof, yang tidak ada biaya. Nah, ya, yang tidak ada biaya itu nanti di nomor 9 itu, Mas. Oh ya. Ya. Jadi itu ada cerita sedikit langsung ke nomor 9, mumpung Pak Bagio. Jadi kita itu sudah mendampingi, mengarahkan bersama sejak pendaftaran gitu. Wes orang tuanya bagaimana sampai Pemda itu dorong kita tolong bisa dibantu supaya bisa diterima. Setelah diterima itu ternyata persoalannya Pak kami tidak bisa membayar Pak gitu. Waduh terpaksa ya kami bersama-sama langsung bikin Google Form
patungan yang bersedia seluruh dosen yang menjadi peer group-nya pusat studi, kemudian kami lemparkan ke beberapa teman. Alhamdulillah dalam waktu hitungan hari itu 2 mahasiswa SPP-nya tertutup, kita bisa bayar gitu. Dan akhirnya dibelikan laptop, Bapak. Nah, bahkan kemudian kita berikan laptop kepada mereka, kemudian kita berikan pulsa. Ya, untuk selama 1 tahun seluruh mahasiswa disabilitas. Ini Pak Rektor mendengar, akhirnya Pak Rektor ikut. Saya kalau gitu ikut urunan gitu. Nah, saya kira ini satu situasi yang ingin saya ceritakan apa adanya supaya masyarakat tahu bahwa UNS itu tidak sekedar membuka jalur ini, tetapi di dalamnya kami juga ikut ngamping-ngampingi lah paling tidak begitu. Kemudian pendampingan saat orientasi dan pengenalan kampus itu tidak hanya kegiatannya, tetapi juga mengenalkan lingkungan fisik. Jadi terutama teman-teman yang tunanetra itu harus dikenalkan itu mana kampus FKIP, mana perpustakaan pusat, mana kantor pusat, mana ruang dekan, mana ruang kaprodi, ini harus kita kenalkan gitu. Kemudian pendampingan saat perkuliahan, praktikum, penggunaan dan layanan perpustakaan, KKN, penulisan skripsi atau tugas akhir, tadi contohnya Mas Misbah dan kita, kemudian juga Mbak Cindy, itu juga membutuhkan dukungan. Pendampingan pengembangan bakat dan minat, ini ada komunitas disabilitas UNS. Namanya apa Mas Bagio dulu? GAPE. Namanya GAPE, yang sekarang ini ada lagi gitu. Jadi ini gabungan. UDV GAPE Pak namanya. Ya. UDV GAPE. Ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Kemudian ada bantuan beasiswa, layanan kesehatan juga gratis, dan pengembangan karir mereka, kita berikan konseling untuk pengembangan karir, dan lain-lain. Nah, fokus kita sebenarnya sepanjang mereka tidak ada hambatan, itu bisa kita lepas. Tapi ketika di semester-semester awal, aku tatap muka, itu kita harus banyak aktif untuk membantu mereka. Hanya sekarang kan pembelajarannya daring, sehingga kita lebih banyak kepada mengarahkan agar supaya mereka menguasai teknologi informasi, dan kalau ada kesulitan tadi jangan malu bertanya dan minta PPT atau minta bahan kepada dosennya. Nah, ada fakultas-fakultas yang dipilih nanti silahkan, ada 11 fakultas ya untuk di UNS ini, FKIP, FIB, FEB, Fakultas Hukum, FISIP, MIPA, Teknik, Pertanian, Kedokteran, kemudian seni rupa dan desain, dan olahraga. Ini bisa dipilih. Nah, ada jalur akademik untuk S1 dan ada jalur vokasi yang untuk diploma. Nah, ini harus dipertimbangkan betul dalam pemilihan fakultas dan program studi. Jangan sekedar ambisi, saya pokoknya pengennya ini. Kalau sampean pokoknya gitu, ya nanti kalau tidak cocok ya tentu tidak akan bisa diterima. Gitu. Nah, terakhir adalah kunci sukses kuliah di perguruan tinggi bagi mahasiswa disabilitas. Pertama, jangan salah pilih program studi. Jadi misalnya tunanetra jangan milih kedokteran lah karena ambisi. Misalnya seperti itulah gitu ya. Banyak yang menggunakan hitung-hitungan yang terlalu sulit, misalnya jangan dipilih. Pada dasarnya UNS ya bebas saja gitu. Meskipun beberapa hal misalnya itu yang buta warna tidak bisa masuk ke dalam program-program studi tertentu karena persyaratan keilmuan gitu. Ini bukan persoalan hak, tapi persoalan keilmuan. Kemudian yang kedua harus percaya diri, tidak takut, hilangkan rasa khawatir yang berlebihan. Kok kayak gini, saya kok kayak gini, jangan. Percaya bahwa di sekitar kamu banyak orang yang siap membantu jika ada kesulitan. Tadi kami agak merinding ketika Cindy yang mengalami hambatan dalam komunikasi, dia mengatakan bahwa dosen-dosen di sini ternyata sangat luar biasa, kemudian juga merasa mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu. Kemudian motivasi sukses itu yang harus digelorakan di dalam jiwa Anda gitu. Tidak mau kalah dengan yang lain itu sehingga Anda akan terus bersemangat dan mengatasi masalahnya. Bekerja keras mengatasi kesulitannya sendiri. Jadi usahakan jangan semuanya bergantung kepada orang lain. Jadi lakukan dulu untuk diatasi sendiri, baru kemudian kalau memang masih ada hambatan, jangan malu bertanya kepada orang lain, dosen, mahasiswa, maupun yang lain. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya lingkungan. Ada lab PLB, silahkan. Ada perpustakaan, silahkan. Ada pusat studi disabilitas, silahkan. Ada komunitas untuk disabilitas. Ada partner yang harus kamu senantiasa diajak ngobrol sebagai teman yang bisa menjembatani ketika Anda mengalami kesulitan. Jadi cari partner sebanyak-banyaknya, jangan hanya orang tertentu.
Dan yang terakhir adalah gunakan teknologi bantu untuk pembelajaran, terutama karena ini masa pandemi akan menggunakan pembelajaran daring. Mudah-mudahan sih tahun ajaran baru nanti sudah bisa menggunakan luring yang mahasiswa S1 yang tahun angkatan 2021 lah gitu. Misalnya ada teknologi JOS untuk tunanetra, komputer suara, screen reader, perekam suara, dan sebagainya disiapkan. Karena ketika menggunakan daring, hal-hal itu sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaan saya terakhir adalah, apakah Anda yakin akan berhasil? Tolong orang tua, tanyakan kepada anak tersebut masing-masing yang akan mendaftar, apakah Anda yakin akan berhasil atau tidak? Jika Anda menjawab yakin, optimis, insya Allah 50% cita-cita Anda telah tercapai. Tetapi jika Anda tidak yakin, ragu-ragu, khawatir, maka lebih baik diurungkan masuk ke perguruan tinggi. Udah cari pekerjaan atau keterampilan yang lain. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Prof. Munawir sudah memberikan paparan. Ya, yang terakhir itu bisa menginspirasi para orang tua. Saya harapkan para kepala sekolah, guru yang sekarang ini bisa bergabung, tolong memberikan pendampingan sejak awal. Ini mungkin pendampingan itu tidak hanya sekarang, tapi sejak kelas 1 SMA, LB atau SMA. Kalau sekarang sudah lulus, tolong berikan pendampingan dalam rangka pemilihan program studi. Beberapa pengalaman yang lalu, itu banyak anak-anak tunagrahita. Tunagrahita, milihnya teknik mesin. Milihnya teknik mesin. Ya enggak apa-apa, boleh milih teknik mesin. Saya tanya ingin jadi apa? Ingin membuat kapal terbang. Saya tanya, kamu bisa menghitung 1 sampai 30? 20 sampai 30? Bisa, silakan membilang 20 sampai 30. Akhirnya belepotan. 30, 29, 21, 30, dan sebagainya. Bagus, mudah-mudahan diterima gitu saja. Jadi ini terletak pada pendampingan orang tua, pendampingan guru, kepala sekolah, keluarganya di dalam pemilihan program studi. Kalau kesulitan, datang saja ke ONS atau telepon kami, mungkin bisa memberikan arahan yang kemungkinan cocok. Kalau tuli ada di mana, atau kalau tunanetra ada di mana, tunanetra tidak harus di PLB. Saya sebagai ketua program studi PLB akan lebih senang apabila mahasiswa disabilitas itu kuliah di luar PLB, sehingga tidak jeruk makan jeruk gitu. Termasuk Prof. Munawir juga mendorong agar menyebar di berbagai fakultas, tidak hanya di PLB. Tunanetra salah satu lulusan yang baik, itu kan tunanetra diterima di IT satu. Jadi pertama kali mahasiswa alumni IT yang tunanetra itu dari UNS di Indonesia ini. Kita patut berbangga. Termasuk Cindy itu sebenarnya bisa diterima di Australia, Pak, sama Dian itu di Australia karena pandemi sehingga S2-nya gagal untuk berangkat ke sana. Demikian ini saya ingatkan para teman-teman peserta supaya presensi di kolom chat ada presensi yang Bapak Ibu Anda sekalian lakukan presensi. Untuk sebagai data saja. Kalau berapanya kita tahu, berapanya sekarang sudah mencapai 136. Tapi siapanya kita perlu tahu. Dan ini mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah bisa bergabung. Untuk itu akan saya berikan waktu untuk melakukan tanggapan, tanya jawab, kupas tuntas berkaitan dengan proses dan perkuliahan di UNS. Silakan. Sebelumnya presensi itu ada dimuat lagi itu di HTTP dan seterusnya itu. Silakan siapa yang mau memberikan tanggapan. Pak Hakim sudah merangkum pertanyaan? Nggih, menika sudah ada beberapa pertanyaan Pak Subagio. Ya, silakan. Yang pertama itu tentang apakah SMJD itu terdapat biaya SPI dari Universianur.
apakah SMJT terdapat biaya SPI? Pak Widi ini yang jawab. Langsung atau nunggu yang lain, Mas Hakim? Monggo mungkin sekalian saya petakan deh pertanyaan yang muncul, Mas. Banyak banget pertanyaan yang masuk di ruang chat. Antusias sekali sepertinya Bapak Ibu dan teman-teman. Ini ada staf kepresidenan juga loh ini. Oh, nggih, Prof. Ya, ada yang Informasi dari Pak Sunarman, staf kepresidenan. Oh, nggih. Wah, mantap. Kalau yang itu saya bisa jawab, Prof. Yang pertanyaan tadi saya juga baca, apakah mahasiswa disabilitas kita sudah mengakses beasiswa? Semua mahasiswa 14 tadi itu sudah mengakses dan memperoleh beasiswa dari Kemendikbud. Dulu Kemenristek Dikti, karena semua mahasiswa disabilitas negeri maupun swasta dibiayai SPP dan biaya hidupnya. Kalau dulu kan Prof. Munawir mengusulkan 1 juta, tapi sekarang nggak tahu apakah sekarang masih 1 juta atau 700.000. Tapi teman-teman ini mengakui menerima itu. Jadi semua mahasiswa disabilitas kita itu beasiswa. Tapi pada tahap awal harus membayar dulu, nanti kembali. Kalau kesulitan bayar, ada ruang tersendiri untuk konsultasi ke PSD. Ikuti saja prosedur itu. Kalau ada kesulitan, sudah ada terima kesulitan, konsultasi ke PSD. Pasti ada solusi. Izin saya membantu menyampaikan pertanyaan, nggih, karena kebetulan Pak Subagio Manika adalah Kepala Program Studi PLP, sehingga bisa ikut memberikan pencerahan bersama dengan Prof. Mun dan juga Pak Widianto. Mungkin ini ada pertanyaan dari SLB Negeri Salatiga, Prof. Siswa kami ada yang mempunyai prestasi di tingkat nasional. Apakah bisa jika siswa kami mendaftar di 2 jalur sekaligus, jalur prestasi dan disabilitas? Oh, mungkin ini Pak Widianto bisa memberikan. Langsung aja Pak Wid. Langsung ya Mas Hakim. Monggo. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan SPI, sesuai dengan peraturan rektor memang di seleksi mandiri ada SPI dan UKT, tapi tidak usah khawatir. Tadi Pak Bagio terkait dengan keuangan beasiswa saya kira terbuka lebar ya Pak Bagio dan Prof. Munawir terkait dengan pembiayaan, jadi sebenarnya tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah boleh mendaftar di jalur prestasi dengan SMJD, monggo kami persilahkan. Jadi nanti tentu karena seleksi mandiri jalur prestasi itu dibuka lebih awal, maka akan diumumkan lebih awal, sehingga nanti seleksinya ya dari SMJP dulu, prestasi dulu. Kalau misalnya memang di jalur prestasi tidak bisa masuk, kemudian bisa dipertimbangkan di jalur seleksi mandiri jalur disabilitas. Tapi yang jelas, kalau dari sisi tingkat persaingan tentu kalau SMJP kan ada yang disabilitas maupun tidak, kira-kira begitu. Sehingga kemudian ketataannya akan lebih sulit kira-kira begitu dari sisi ketatan. Sementara kalau seleksi mandiri jalur disabilitas tentu ini akan memberikan peluang lebih banyak bagi teman-teman penyandang disabilitas karena akan berkompetisi dengan teman-teman yang penyandang disabilitas saja. Kira-kira begitu Mas Hakim. Luar biasa jawabannya sangat lengkap. Begini Pak Wid. Saya sarankan malahan yang punya prestasi itu ambilnya harusnya jalur disabilitas, karena di situ kan ada poin bahwa jika Anda memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional, silahkan dilampirkan. Itu artinya bahwa nanti ketika ada wawancara itu ditunjukkan akan memberikan poin tersendiri untuk lebih daripada berkompetisi dengan yang non disabilitas. Itu ya Pak Wid ya. Monggo, yang penting prinsipnya boleh dua-duanya lah. Monggo terkait dengan peluang tadi sudah Prof. Munawir sudah menyampaikan. Kira-kira kalau gini Prof, kalau SMJP itu kan kalau prestasinya wajib. Kalau yang SMJD kan sunnah, tapi kalau sunnah dipenuhi kemungkinan kan bisa peluang diterima juga lebih besar. Luar biasa. Saya kira jawabannya sangat informatif dan lengkap. Berikutnya berkaitan dengan fasilitas menika Prof dan Pak Subagio. Apakah siswa dengan disabilitas autisme ringan disediakan asrama?
atau asrama bagi siswa disabilitas? Dari Amin Fardiana. Mungkin Pak Subagian apa Pak Subagian mungkin bisa cerita terlebih dahulu. Ya, setahu saya UNS tidak ada asrama, sehingga siapapun tidak tersedia asrama. Justru sebaiknya anak autis ini lebih banyak melakukan sosialisasi di luar sebanyak-banyaknya agar irisannya dengan dunia luar banyak. Kalau berasrama nanti malah kita bisa membantu mencarikan kos dan sebagainya. Di SD akan ada banyak relawan untuk membantu mencarikan kos dan sebagainya. Tapi untuk asrama tidak ada ya Pak Widi, asrama mahasiswa. Ada Pak Bagio. Ya. Monggo Prof Mun saged menambahkan. UNS itu punya asrama 4 lantai apa 3 lantai itu ya, luas itu di dekatnya PGSD itu. Cuma memang jauh. Transportasinya harus kalau tunanetra jalan kaki terlalu jauh. Ya, meskipun bisa dijangkau, tetapi asrama itu untuk umum ya. Kalau Anda mau kos di situ juga boleh itu. Artinya bukan khusus disabilitas nih, Prof? Iya, bukan, itu untuk umum. Tapi boleh disabilitas di situ. Asramanya mewah lah gitu. Dari luar Jawa dan sebagainya mau di asrama di situ sangat tentatif. Ya. Mungkin ini berkaitan juga dengan fasilitas. Teman-teman banyak yang masih belum yakin setelah lulus apakah bisa mengikuti studi dengan baik. Ada pertanyaan dari SLB Negeri 2 Pemalang. Wah, asal saya ini. Apakah mahasiswa tuli terkait komunikasi dengan dosen? Apakah di kelas ada fasilitas juru isyarat? Itu pertanyaan spesifiknya, tetapi ada juga pertanyaan lebih umum dari Mbak Sylvia Agustini. Apakah ada fasilitas dan program apa saja yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas di UNS, seperti autisme dan gangguan mental? Ya, monggo Prof Mun sakit. Saya yang pertama ya gini. Jadi kalau tidak masa pandemi, artinya waktu tatap muka itu, sebenarnya kami sudah menyiapkan juru bahasa isyarat itu dari mahasiswa, tidak hanya mahasiswa PLB, kami sudah latih selama sekian bulan dan mereka tersertifikat sebagai juru bahasa isyarat. Yang mereka-mereka ini itu kita terjunkan kepada untuk mendampingi mahasiswa tuli yang sedang kuliah yang membutuhkan. Artinya di tahap-tahap awal mereka butuh pendamping ini. Sudah kita siapkan orangnya. Tetapi ketika masa pandemi maka kemudian ini belum bisa optimal. Artinya tidak ada masalah gitu loh. Nah, terkait dengan yang tunanetra yang kaitannya orientasi mobilitas, kami juga sudah melatih beberapa bulan untuk mahasiswa pendamping tunanetra yang juga sudah tersertifikat sebagai pendamping. Itu ada sekitar 20-an mahasiswa untuk pendamping tunanetra, ada sekitar 20-an mahasiswa untuk pendamping tuli. Jadi sudah kita siapkan Pak Hakim. Tinggal nanti kami sedang diskusi dengan PR1. Kalau nanti tidak masa pandemi, mahasiswa-mahasiswa yang menjadi pendamping ini kami akan usulkan distatuskan sebagai asisten pembantu sehingga dapat minimal dapat surat keterangan lah sebagai asisten. Nah, syukur-syukur nanti bisa dianggarkan untuk mereka ini. Tetapi ketika itu nanti tidak ada masa pandemi lagi. Gitu Mas Hakim. Matur nuwun Prof untuk jawaban yang sangat gamblang. Berikutnya berkaitan dengan mekanisme dan syarat masuk menikah. Sepertinya masih ada beberapa yang bertanya-tanya apakah calon mahasiswa disabilitas itu boleh memilih program studi apapun. Ada yang bertanya apakah sertifikat ijazah non LB bisa mendaftar di PLB. Kemudian ada yang bertanya apakah disabilitas bisa mendaftar Saintek dan Sosum. Mungkin Pak Widianto bisa memberikan penjelasan dan penegasan. Sebenarnya tadi Prof. Munawir sudah menyampaikan, monggo saja. UNS ini kan menyediakan 67 program studi untuk program sarjana, 32 di Saintek, 35 di Sosum. Pada prinsipnya monggo silahkan memilih prodi manapun yang ada di UNS, tapi yang paling penting concern UNS adalah bagaimana ketika memilih prodi itu nanti
diharapkan kalau diterima itu bisa menyelesaikan tepat waktu. Jadi memang perlu disesuaikan dengan kemampuan diri kira-kira gitu. Mau dan mampunya itu yang menjadi penting. Tadi Prof. Munawir sudah menyampaikan kalau tunanetra ya rasanya kedokteran kira-kira gitu, karena itu akan menjadi kendala. Jadi persoalannya bukan pada kami saja tetapi juga pada adik-adik. Kami mengharapkan ketika ada adik masuk itu bisa sukses, kalau perlu seperti testimoni dari teman sahabat-sahabat kita yang penyandang disabilitas bisa kumlot lulus tepat waktu. Nah, kalau misalnya tunanetra ngambil kedokteran, kemungkinan lulusnya lama kan juga kasihan kepada adik-adik. Nah, di SMJD yang jelas nanti ada wawancara, nanti akan dikomandani oleh Prof. Munawir, Pak Bagio, dan kawan-kawan untuk melihat kemudian mengukur kira-kira tingkat kemampuannya seperti apa terhadap prodi-prodi yang dipilih. Nah, kami berharap adik-adik yang ingin memilih program studi mungkin bisa berkonsultasi ini dengan Pak Bagio dan Prof. Munawir, kira-kira kalau penyandang disabilitas seperti ini kira-kira cocoknya di prodi apa. Saya kira itu Mas Hakim. Prof. Munawir monggo bisa menambahkan, Prof. Ampun, sangat lengkap mungkin dan bisa sangat jelas. Matur nuwun Prof, matur nuwun Pak Widianto. Ini sebelum pertanyaan berikutnya ada testimoni dari Bu Lasmini SLB Tunas Sejahtera. Terima kasih Prof. Munawir, terenyuh saya sampai sebegitunya UNS memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak disabilitas. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk UNS dalam memberikan layanan kepada mereka dan semakin berkembang maju. Matur nuwun Bu Lasmini, semoga ini bisa menjadi ladang kebaikan buat kita semua. Oke, pertanyaan berikutnya dari Age Suryana. Sekitar 2 tahun lalu Ibu Paristianti dari Kemenristek menyatakan terkait soal beasiswa saat itu ada 5.000 yang ditawarkan, baru terisi 1.000 untuk kuota disabilitas. Apakah mungkin pertanyaannya adalah apakah UNS bisa mengakses kuota beasiswa dari Kemenristek Dikti tersebut? Nah, ini kebijakan Kemenristek nggih, Prof. Mungkin Prof. Munawir saged memberikan tanggapan. Jadi itu sebenarnya sudah terjawab karena semua mahasiswa disabilitas angkatan 2020 yang 15 orang itu semua sudah kita usulkan ke Kemendikbud dan sekarang sudah dapat beasiswa semua. Bahkan kalau ada yang tidak dapat beasiswa, itu kita sudah siap untuk membackup dengan apa istilahnya Pak Bagio, dana sosial yang kita gali bersama-sama. Jadi tidak perlu ada alasan Anda tidak akan bisa membayar SPP ya yang kemudian menyebabkan Anda tidak akan kuliah. Kecuali sebabnya bukan karena SPP. Sebabnya karena lainnya gitu. Oke. Matur nuwun Prof Mun untuk penjelasannya. Nah, ini masih berkaitan dengan biaya kuliah sepertinya. Dari Pak atau Mas Muhammad Effendi. Beliau bertanya bagaimana ada UNS, SMJD, UKT, dan berapa uang pangkal? Maksudnya berapa UKT-nya dan SPI-nya begitu ya? Mungkin Pak Widianto bisa memberikan penjelasan. Oke, matur nuwun Mas Hakim. Jadi pada prinsipnya kita ini kan mengemban amanah undang-undang dan peraturan menteri ya terkait dengan UKT dan SPI. Jadi kalau terkait UKT ini tentu berkaitan dengan kemampuan sosial ekonomi dari orang tua. Jadi di UNS sendiri kan ada 8 level UKT 1 sampai 8, kemudian kalau SPI 1 sampai 4. Nah, ini tergantung prodinya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian karena masing-masing prodi kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kalau prodi Saintek yang membutuhkan laboratorium yang lebih banyak atau lebih membutuhkan perlengkapan yang lebih handal atau mutakhir, maka UKT-nya bisa saja lebih tinggi. Jadi UKT dan SPI pada prinsipnya pertama menyesuaikan kondisi sosial ekonomi orang tua, yang kedua tentu besarannya sangat tergantung pada prodi yang dipilih. Nah, besarannya berapa nanti Bapak Ibu adik-adik sekalian sudah kami sediakan berapa biaya UKT level 1 sampai 8 kemudian SPI-nya yang bisa dipilih itu di website kami di laman spmv.uns.ac.id. Monggo silahkan prodi-prodi apa yang dikehendaki untuk didaftar, kemudian UKT-nya kira-kira berapa, level 1 sampai 8. Kami belum bisa matur berapa UKT-nya karena tergantung pada penghasilan, kemudian tingkat sosial ekonomi Bapak Ibu sekarang. Tapi
Tadi Prof. Munawir sudah menyampaikan bahwa semua yang masuk di UNS yang penyandang disabilitas semua mendapatkan beasiswa, dan di UNS saya kira juga banyak beasiswa yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Kalau tidak salah juga di Bilmawa Dikti itu juga menetapkan khusus beasiswa untuk penyandang disabilitas, sehingga saya kira tidak menjadi masalah. Prof. Munawir, saya tegaskan tadi pernyataan yang terakhir, pokoknya jangan ada alasan tidak bisa kuliah karena biaya, kira-kira gitu untuk penyandang. Asal Oke, semangat jadi dan yakin, asal semangat dan yakin, monggo. Yakin dulu ya, semangat. Baik, masih ada? Sampun Pak Subagya, sampun. Sampun, ini waktunya sudah melebihi 10 menit. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan, tambahkan lagi, kenapa perlu wawancara. Karena di beberapa tahun yang lalu, jalur ini dimanfaatkan oleh orang-orang, oleh calon mahasiswa yang bukan disabilitas. Sehingga wawancara itu diperlukan untuk memastikan yang harus yang dapat diterima itu hanya yang disabilitas. Yang tidak disabilitas pada jalur ini nggak bisa diterima. Nah, itu perlu kepastian. Apakah ini benar-benar disabilitas atau tidak. Kemudian yang kedua, memastikan apakah yang bersangkutan kira-kira kita prediksi berdasarkan hasil wawancara itu bisa menyelesaikan tepat waktu. Berikutnya, apakah yang bersangkutan punya kemandirian di dalam menyelesaikan tantangan selama kuliah. Itu yang kita pilih. Bagaimana sejauh mana penguasaan teknologi bantu. Kalau misalkan tunanetra tidak bisa baca braille, tidak bisa teknologi bantu, tidak bisa jalan, ya agak susah. Maka karena bukan sembarang diterima, maka ada seleksi, yaitu memastikan dia benar-benar disabilitas. Ketika wawancara pertama itu berapa coba yang daftar jalur disabilitas itu? 176 kalau tidak salah pada tahun berapa itu? Tahun 2 tahun yang lalu. Tapi setelah wawancara hanya datang 8 orang. Yang lain itu bukan disabilitas. Tapi dulu belum ada jalur ini, belum ada peraturan rektor. Sebelumnya sudah ada. Wawancaranya pada waktu itu di gedung rektorat. Ya, di gedung di belakang di aula auditorium itu. Jadi wawancara dipastikan untuk memastikan dia disabilitas atau tidak. Yang kedua, memastikan apakah dia sanggup menghadapi tantangan. Yang ketiga, apakah dia bisa selesai tepat waktu. Apakah dia memiliki kemandirian. Itu yang kita pilih. Ya. Izin nah, Pak Subagya, bisa lewat Zoom nanti. Karena masih pandemi, maka ini ada yang menanyakan lewat chat, lewat WA saya, apakah juga harus datang ke UNS? Tidak, lewat Zoom, lewat virtual, lewat komunikasi lewat seperti ini. Nah, kalau yang bersangkutan tidak bisa lewat orang tuanya. Izin Pak Subagya, menika ada pertanyaan yang penting juga terkait dengan surat keterangan psikolog. Oh iya. Ada 2 pertanyaan. Menika, apakah surat psikolognya itu harus terbaru atau berapa lama yang diperbolehkan? Dan apakah juga perlu ada keterangan alat tes yang digunakan? Monggo, matur nuwun. Kalau kesehatan dari dokter berkaitan dengan disabilitas daksa, rungu, netra, itu dari dokter-dokter ahli. Ya, sebaiknya kalau ada dokter mata, kalau tunanetra, kalau tuli ada dokter THT, kalau daksa dari pediatri, dan sebagainya. Untuk menerangkan bahwa ini benar-benar disabilitas. Kalau tes inteligensi, biasanya teman-teman psikolog akan mengalami kesulitan ketika melakukan tes tunanetra dan tuli. Kalau dekat kita bisa bantu di lab-nya UNS, lab PLB UNS, tetapi jenis tesnya terserah. Pak Hakim kan seorang psikologi juga ada tes seperti itu. Menurut saya tes psikologi kapanpun tidak masalah menurut saya. Karena kalau tesnya itu valid, menggunakan tes standar, maka tidak akan berubah secara signifikan hasilnya.
Gitu, monggo Prof. Munawir mungkin. Monggo Prof. Ada Ya, tambahan. jadi kalau bisa, jadi yang wajib itu kan surat keterangan yang memastikan bahwa yang bersangkutan memang penyandang disabilitas. Itu dari dokter. Jadi itu keterangannya ya harus dibuat pada saat mau mendaftar itu. Bukan keterangan yang dibuat 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, bukan. Karena nanti kita ingin memastikan surat keterangan itu adalah sekarang. Yang kedua adalah juga hasil tes psikologi. Tes psikologi itu juga jangan dilaksanakan yang waktu lalu ya sekarang gitu. Artinya sedekat mungkin dengan waktu mau pendaftaran ini. Tadi bisa jalan keluarnya ya datang ke psikolog. Kalau tidak ada di UNS juga bisa membantu melayani tes psikologi jika memang diinginkan gitu. Pak Joko ini kebetulan ada chat ke kita. Mungkin Pak Joko bisa jelaskan ya, Pak Joko Yuwono. Beasiswa kurang besar khusus untuk disabilitas yang dari keluarga miskin. Mungkin 400.000 atau 1 juta tidak cukup. Mungkin ada informasi Pak Joko? Wah ini, Bapak. Dulu waktu saya dengan Bu Paris ke Panggil itu beasiswanya 400.000 satu ininya dapatnya. Memang itu untuk proses pembelajaran dan kehidupan mahasiswa, terutama untuk keluarga yang tidak mampu, mungkin akan kesulitan. Tetapi itu sangat membantu. Nah, oleh karena itu, waktu kita diskusi dulu, menurut saya memang orang tua harus juga punya tanggung jawab, menjadi bagian yang bertanggung jawab untuk melengkapi itu, meskipun belum maksimal. Itu poin saya. Jadi sekalipun nanti pemerintah atau UNS belum bisa memfasilitasi beasiswa dengan yang cukup, tapi keluarga itu tetap harus terlibat menjadi bagian yang bertanggung jawab untuk memenuhi beberapa biaya-biaya di dalam persekolahannya, perkuliahannya. Sebagaimana contoh beberapa mahasiswa yang kemarin kita bantu itu kan, mohon maaf ya Prof, akhirnya orang tua juga harus terlibat kan, meskipun kita hanya membantu sebagian laptopnya, membantu ini, tentu tidak bisa sepenuhnya. Itu poin saya Prof. Oke, terus Pak Joko, jadi mungkin itu beasiswa itu di luar yang kita bantukan untuk biaya SPP dan uang UKT-nya itu kan sudah kita carikan biaya ya, artinya full sudah kita carikan biaya termasuk dari sumber lain gitu ya. Nah, kalau bulanannya masih dapat 400.000 menurut saya ini bantuan lah gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Maaf Prof, apa ada biaya 400.000? Bidik misi saja 700 kok. Nggak tahu saya ini makanya. Bidik misi saja 700. Jadi mahasiswa disabilitas itu biaya hidupnya itu ketika itu diputuskan 1 juta per bulan. Tapi tahun kemarin katanya, tanyakan aja Nugroho, Prastio itu berapa terimanya? Halo Prastio? Enggak, Mas Pras. Mas Pras? Ya Pak. Berapa beasiswa yang kamu terima? Kalau saya per bulannya 1 juta Pak. Loh, masih 1 juta Prof? Bener 1 juta? Terus SPP-nya yang bayar siapa? SPP. UKT. Maksudnya SPP atau SPI nih, Prof? UKT. Oh, UKT. Waktu itu emang langsung dari pemberi beasiswanya, Prof. Oh, jadi kamu sudah juga bayar ya? Jadi istilahnya saya sendiri juga free UKT, terus ditambah dengan biaya hidup, uang biaya hidup per bulannya 1 juta itu, Prof. Ya, saya kira ini sudah bantuan luar biasa ya, UKT-nya sudah gratis, masih ada bulanannya 1 juta ya, saya kira lumayan lah gitu. Ya itu saya kembalikan, moga. Jadi begini ya, Prof Munawir, saya dan tim yang lain pada waktu itu untuk penurunan beasiswa itu kita mengusulkan pada waktu Ristek Dikti itu 5 kalinya pada waktu itu bidik misi itu 600. Kita mengusulkan untuk disabilitas itu 3 juta. Tapi oleh Dikti, lah kalau 3 juta melebihi UMR dong. 1 jutanya ya. Akhirnya 1 juta itu mungkin sampai sekarang masih 1 juta.
katanya akan diturunkan menjadi sama dengan bidik misi. Itu urusan Ministeri minimal UKT-nya sudah dibayar oleh negara. Yang sudah pasti itu. Ya, itu SPI itu urusan antara keluarga dan UNS. Kalau kesulitan datang lagi ke UNS minta keringanan. Untuk tahap pertama memang harus bayar. Tapi kalau beasiswa itu harus sudah memiliki kartu mahasiswa. Gitu. Ya, berarti poinnya ada dua Pak Bagio, mohon maaf saya nyela. Satu, kalau masalah UKT itu nanti akan berurusan dengan lembaga UNS atau lembaga dimanapun. Kemudian kalau beasiswa adalah tambahan sebagai dukungan untuk proses pembelajaran. Biaya hidup. Biaya hidup. Ya, ya. Tapi mohon maaf, punya kartu mahasiswa. Sepertinya sudah cukup jelas Monika tentang biaya. Waktu sudah mendekati pukul 11.57. Tadi ada satu yang terkait dengan tes psikologis, hanya sekedar menegaskan mawon. Teman-teman direkomendasikan menggunakan tes psikologi dalam 1 tahun yang sama. Jangan lebih dari 1 tahun. Jadi sebisa mungkin mendekati tanggal seleksi SMJD. Maksimal 1 tahun ya. Ya, maksimal berarti 1 tahun. Maksimal 1 tahun untuk keterangan disabilitas dari dokter juga begitu ya, berlaku ya, biar linear ya. Iya. Saya kira demikian sudah cukup penjelasan dari sedikit Pak Bagio. Ya, halo. Terkait dengan tadi saya di WA Prof Hadi bahwa seleksi mandiri ini kan juga menerima KIP, jadi mohon bagi adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang putra-putrinya memang selain tadi banyak beasiswa yang disampaikan Prof Munawir, monggo bisa mendaftar melalui KIPK. Saya kira KIPK itu juga beasiswanya cukup tinggi, termasuk bebas UKT, kemudian juga dapat biaya hidup. Saya kira menikah tambahan dari saya, Pak. Nah, Prof Munawir. Sampun. Terakhir, monggo. Sampun, Pak. Sampun, ya. Saya kira cukup penjelasan dari Prof Munawir, Pak Widianto, kemudian pertanyaan, semua pertanyaan sudah direspon. Nanti kita bisa komunikasi lewat WA, lewat telepon, barangkali saudara-saudara mau komunikasi dengan kami, silahkan. Ya, beberapa yang hadir ini adalah orang-orang yang saya berikan saya akan berikan WA, kemudian WA saya kan sudah dari nomor itu kemudian disebarluaskan ke berbagai penjuru. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Ya, halo. Itu ada orang tua disabilitas, boleh ngomong nggak itu Pak Bagio? Ada Bu Siwi itu. Boleh. Oke. Silakan. Monggo Bu Siwi itu, saya fasilitasi. Mumpung ya, nih waktunya. Ya, matur nuwun Bapak-bapak, selamat siang semua peserta Zoom siang ini. Kebetulan saya tadi mengajukan pertanyaan tentang tes psikologi dan juga beasiswa dari pemerintah itu sudah dijawab, jadi sudah jelas rasanya. Cuman memang ini tadi terbetik lagi satu pertanyaan karena saya langsung menghubungi psikolog klinisnya anak saya itu, dan beliau mengatakan bahwa harus dilakukan tes dan bisanya setelah Lebaran gitulah. Ini tadi saya belum menyocokkan kalender pendaftarannya ya, apakah harus ada batas waktu untuk penyerahan surat keterangan itu. Demikian Bapak. Ya, kalau saya itu masalah teknis, waktunya paling lambat 30 Mei. 31 Mei. Dan dari praktek psikologi memungkinkan Ibu untuk memperoleh tes IQ dalam waktu yang ada, dengan sisa waktu yang ada. Masih ada waktu. Terima kasih. Ya, kalau mau longgar cari psikolog yang lain. Ya, karena ini psikolog yang menangani anak saya sejak umur 2 tahun, Pak. Jadi ya. Baik, terima kasih atas partisipasi Ibu, Bapak-bapak, teman-teman semuanya, Prof Hadi Yono, kemudian Pak Munawir, Pak Widianto, Pak Hakim, seluruhnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah diskusi yang luar biasa. Matur nuwun sangat. Kembali lagi terima kasih kepada Prof Munawir Yusuf,
Pak Dr. Widianto dan juga Pak Dr. Subagya yang telah memberikan banyak informasi secara gamblang, runtut, dan jelas terkait dengan seleksi mandiri jalur disabilitas. Akhirul kalam, teman-teman semua, ini adalah satu peluang yang sangat sayang untuk dilewatkan, jadi mohon untuk segera mempersiapkan diri dan jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan diri ke Universitas 11 Maret. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan sebagai pembawa acara. Kita tutup acara webinar series SMJD pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, dan kita tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hakim. Biasa Prof, mohon nggih matur sangat. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu semuanya. Alhamdulillah pesertanya 130-an tadi. Sampai 140 tadi Prof di tengah-tengah sebelum zuhur Prof. Nggih. Dan itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Izin kami tutup sesi pagi ini.